Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah video kajian yang berjudul Taubat Nasuha memiliki 5 syarat mutlak yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah Hafizullah Ta'ala. Video kajian ini membahas tentang makna taubat, nasuha, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar taubat seseorang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini sangat penting karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu, memahami konsep taubat yang benar menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan seorang muslim. Kajian ini juga relevan untuk kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita sebagai pelajar dan generasi muda yang sedang dalam proses pembentukan karakter dan akhlak. Kajian ini disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, seorang dai yang dikenal luas dengan metode penyampaian yang sistematis, lugas dan berlandaskan dalil dari Al-Quran dan serta As-Sunnah. Dalam banyak ceramahnya, beliau menekankan pentingnya memahami agama berdasarkan sumber yang sahih dan pemahaman para ulama. Materi yang dibahas dalam kajian ini berfokus pada konsep taubat susah, yaitu taubat yang dilakukan secara sungguh-sungguh, memenuhi syarat-syarat tertentu dan bukan hanya sebatas ucapan di lisan. Dalam penyampaiannya, Ustadz menekankan bahwa taubat bukan sekedar rutinitas atau formalitas, tetapi bentuk kesadaran penuh atas atas kesalahan yang telah diperbuat serta komitmen untuk memperbaiki diri. Dalam kajian ini dijelaskan bahwa taubat nasuha memiliki 5 syarat utama yang harus dipenuhi agar taubat seseorang benar-benar diterima di sisi Allah. Pertama, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Artinya seseorang harus benar-benar berhenti dari perbuatan maksiat yang sedang ia lakukan. Tidak mungkin seseorang mengaku bertaubat sementara ia masih terus melakukan dosa yang sama. Ini menunjukkan bahwa taubat menuntut tindakan nyata, bukan hanya ucapan. Kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Penyesalan merupakan inti dari taubat. Tanpa rasa penyesalan, taubat menjadi kosong makna. Penyesalan ini lahir dari kesadaran bahwa perbuatan tersebut telah melanggar perintah Allah. Ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa depan. Taubat harus disertai komitmen yang serius, walaupun manusia bisa tergelincir kembali. Namun pada saat bertaubat, ia harus memiliki niat yang sungguh-sungguh walau tidak mengulanginya. Keempat, mengembalikan hak seseorang atau hak orang lain jika dosa tersebut berkaitan dengan manusia. Misalnya jika pernah mengambil harta orang lain, maka harus dikembalikan. Jika pernah menzolimi atau memfitnah, maka harus minta maaf. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan tanggung jawab sosial. Kelima, taubat dilakukan pada waktu yang masih diterima, yaitu sebelum datang kematian dan sebelum tanda-tanda besar kiamat, seperti matahari terbit dari barat. Artinya, kesempatan bertobat itu terbatas dan tidak boleh ditunda-tunda. Jika berkaitan dengan realita kehidupan seperti saat ini, banyak orang yang menganggap taubat cukup mengatakan astagfirullah tanpa ada perubahan perilaku. Bahkan tidak sedikit yang mengulangi kesalahan sama secara terus-menerus tanpa ada usaha perbaikan. Kajian ini mengajarkan bahwa taubat sejati menuntut keberanian untuk berubah. Dalam konteks pelajar, misalnya, jika seorang pernah berbuat curang saat ujian, maka taubatlah bukan hanya meminta ampun, tetapi juga berkomitmen untuk jujur di kesempatan berikutnya. Jika pernah melanggar peraturan, maka harus memperbaiki sikap dan disiplin. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat teoretis, tapi sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menonton dan mereview kajian ini, saya menyadari bahwa taubat bukanlah perkara ringan, melainkan proses yang membutuhkan kesungguhan, keberanian, dan tanggung jawab. Taubat bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita memperbaiki masa depan. Kajian ini membuat saya lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Setiap kesalahan yang dilakukan seharusnya menjadi bahan evaluasi diri, bukan sesuatu yang dianggap biasa saja. Saya juga menyadari bahwa kesempatan untuk bertobat adalah nikmat besar dari Allah yang tidak semua orang sempat memanfaatkannya. Sebagai pelajar, saya ingin menjadikan pesan dari kajian ini sebagai motivasi untuk memperbaiki akhlak, meningkatkan disiplinan, serta menjaga hubungan baik dengan sesama. Taubat seharusnya melahirkan perubahan yang nyata dalam perilaku dan cara berpikir. Semoga dengan memahami 5 syarat taubat nasuha ini,
kita, saya, dan semuanya dapat lebih serius dalam memperbaiki diri, tidak menunda-nunda waktu tobat, dan senantiasa berubah menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Mungkin sekian dari saya. Jika Anda ingin melihat video kajiannya, mungkin akan saya taruh di link deskripsi. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.